Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali sesuatu yang penting banget nih. Strategi menemukan panggilan hidup. Kita akan coba bedah intisari dari buku Robert Greene, Mastery. Ya tujuannya sih cari langkah-langkah praktis yang bisa Anda pakai. Siap kita bongkar? Siap. Ini menarik karena Green gak cuma ngomongin pekerjaan biasa, tapi tugas hidup, life task gitu. Ini lebih ke menemukan lagi kekuatan unik kita. Sesuatu yang jadi fondasi buat mastery, keahlian tingkat tinggi. Langkah awalnya ya, lihat ke dalam diri. Oke, strategi pertama yang ditekankan Greene itu kan kembali ke akar. Menyambung lagi sama kecenderungan alami kita. Contohnya Charles Darwin. Dari kecil dia kan, terobsesi banget sama alam. Ngumpulin kumbang, amati burung. Padahal keluarganya pengen dia jadi dokter atau pendeta gitu kan. Persis. Itu kayak tarikan dari dalam yang kuat banget. Kenapa ini penting? Greene bilang, kecenderungan ini tuh seringnya nyambung ke keunikan kita. Mungkin bawaan lahir, ya. Kalau diabaikan, ya itu bisa jadi sumber frustrasi nanti. Jadi buat Anda nih, coba deh ingat-ingat lagi. Pas kecil, apa sih yang bikin Anda benar-benar asyik? Sampai lupa waktu? Sebelum, ya, tuntutan dunia luar ikut campur. Iya juga ya. Tapi gimana bedainnya ya? Antara minat masa kecil yang cuma hobi sesaat sama akar sejati yang dimaksud Greene ini. Kadang kan agak kabur gitu polanya. Pertanyaan bagus itu. Kuncinya seringkali di intensitas sama konsistensinya sih. Minat itu muncul lagi nggak dalam bentuk lain? Ada emosi kuat nggak yang nyertain? Kayak rasa penasaran yang dalam banget gitu. Nah, itu bisa jadi petunjuk penting. Bukan cuma kenangan manis saja. Oke, jadi lihat intensitas dan konsistensinya. Nah, strategi kedua nih, ini agak unik kedengarannya, pakai rasa frustrasi sebagai pemandu. Greene ngasih contoh Buckminster Fuller, dia kan gagal bisnis, sampai hampir putus asa banget. Tapi justru titik terendah itu yang bikin dia balik ke ide-ide uniknya. Gimana ceritanya rasa sakit bisa jadi positif gitu? Iya, kedengarannya aneh ya. Tapi Greene lihatnya gini, waktu kita, katakanlah, menyimpang dari jalur sejati kita, mungkin karena ngejar aman atau status atau uang, kita bakal ngerasain semacam sakit tersembunyi. Rasa sakit ini, menurut Greene, bukan buat dihindari, malah harus didengarin. Anggap aja kayak kompas yang jarumnya goyang-goyang pas kita salah arah. Jadi, buat Anda, ada nggak sih area hidup yang rasanya kok capek banget ngejalaninnya? Atau bikin frustrasi mendalam? Mungkin itu sinyal penting. Ada yang nggak selaras, perlu diinvestigasi lebih lanjut. Menarik ya. Tapi kan seringkali kita kayaknya harus bertahan di situasi frustrasi itu. Demi alasan praktis, tanggung jawab, atau ya butuh uang gitu. Nggak semua orang bisa langsung ikutin kompas itu kan? Tentu. Realitas hidup kan kompleks ya, nggak hitam putih. Greene juga nggak nyuruh kita gegabah kok. Tapi intinya adalah mengenali rasa sakit itu sebagai sinyal. Itu langkah pertamanya. Mungkin perubahannya nggak bisa langsung drastis, tapi kesadaran itu bisa memandu keputusan-keputusan kecil kita. Jadi pelan-pelan, kita bisa ngarahin diri kembali ke jalur yang lebih pas, ya walaupun masih dalam batasan kondisi yang ada. Leonardo da Vinci jadi contoh klasiknya. Dia kan belajarnya luas banget, kayak ngambil jalan memutar, belajar anatomi, rekayasa. Katanya sih didorong rasa ingin tahu aja, bukan target karir yang kaku. Nah, kuncinya itu fleksibilitas. Kata Greene, mulai aja di area yang kira-kira dekat sama kecenderungan alami Anda. Puasai keterampilan di sana. Terus, jangan takut buat belok arah sedikit berdasarkan apa yang ternyata lebih menarik buat Anda seiring waktu. Ini proses evolusi. Kita jadi lebih kenal diri lewat pengalaman. Eksperimen aja dalam koridor yang pas. Kedengarannya bagus sih. Tapi buat kebanyakan kita, bereksperimen seluas Da Vinci gitu, apa nggak terlalu mewah ya? Bukannya fokus satu jalur aja lebih praktis buat bertahan hidup? Iya, itu perspektif yang valid banget. Tapi perjalanan yang dimaksud Greene ini nggak selalu berarti harus lompat-lompat bidang yang jauh beda kok. Bisa juga artinya memperdalam atau memperluas keahlian di dalam satu bidang umum yang emang udah cocok. Atau nemuin celah unik di dalamnya. Lebih ke adaptasi dan tumbuh secara organik gitu. Bukan sekedar ganti jalur asal-asalan. Paham. Jadi adaptasi di dalam koridor yang udah ada ya? Oke. Terakhir nih, penekanan kuat soal komitmen emosional. Greene nyebut ini hukum utama dinamika kreatif.
Intinya, keterikatan emosi Anda sama apa yang Anda kerjakan, itu bakal kelihatan banget hasilnya. Betul. Ini krusial banget buat nemuin tugas hidup itu. Kalau kita milih sesuatu yang benar-benar klik secara mendalam, itu bakal ngasih kita bahan bakar. Energi, obsesi, yang dibutuhin buat ngelewatin masa sulit dan akhirnya ngerasain kepuasan sejati. Sebaliknya, kalau sesuatu terus-terusan kerasa kayak beban berat ya, kemungkinan besar itu bukan panggilan sejati Anda. Jadi kalau dirangkum, strategi intinya, gali lagi akar minat alami kita, pakai frustrasi sebagai data penting, terima kalau prosesnya mungkin berliku, dan pastikan ada koneksi emosi yang kuat. Nah terus, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Mungkin gini ya, sebagai penutup. Coba pikirin deh, tugas hidup itu nggak harus melulu satu jabatan kerja spesifik. Bisa jadi, itu lebih kayak sebuah arah. Atau sebuah pertanyaan inti yang bikin Anda penasaran terus sepanjang hidup. Yang memandu Anda lewat berbagai peran atau proyek. Kayak Da Vinci, yang terus-terusan nyari esensi kehidupan. Gitu kan? Jadi, pertanyaannya, buat Anda renungkan. Apa sih pertanyaan inti yang sebenarnya mendorong Anda? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.